Perlahan tapi pasti, Indonesia berhasil melewati gelombang kedua pandemi pada Juli lalu. Kini, seiring menurunnya kasus, kegiatan masyarakat yang semula dibatasi mulai dilonggarkan. Meski demikian, masyarakat diminta tak mengendurkan protokol kesehatan. Kebijakan pembukaan kegiatan masyarakat perlu dilakukan hati-hati agar kasus tidak kembali meningkat. Kementerian Kesehatan menyebut, Indonesia bisa saja dihantam gelombang ketiga COVID-19 dan tidak menutup kemungkinan jumlah kasus akan lebih tinggi dari gelombang sebelumnya. Dari satu jurnal ilmiah itu sudah menyatakan bahwa COVID-19 ini sifatnya akan menimbulkan gelombang-gelombang epidemiologi berkali-kali. Jadi dia tidak cukup dengan satu gelombang dan sudah mencapai puncaknya, kemudian turun, ya seperti yang saat ini kita alami. Artinya kemudian serangan ataupun pandemi tadi dari COVID-19 itu selesai. Itu tidak terjadi pada pola penyakit virus COVID-19. Dia akan menimbulkan serangan-serangan beberapa kali, baru kemudian mungkin nanti dengan adanya vaksinasi yang lebih luas kepada seluruh masyarakat, ya bukan hanya Indonesia tapi juga masyarakat global, maka kemungkinan akan terjadi penurunan kasus. Nah, Jubir Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menjelaskan, gelombang pertama pandemi terjadi pada Desember 2020 saat momen libur Natal dan Tahun Baru. Lonjakan kasus menimpa Indonesia dan belahan dunia lainnya. Namun, ketika dunia yang didominasi oleh kasus dari India melonjak pada bulan April 2021, Indonesia justru sedang berada di angka kasus yang sangat rendah. Sebaliknya, di bulan Juli saat negara lain sedang turun kasusnya, Indonesia justru mengalami lonjakan kedua. Memasuki bulan Agustus, Indonesia sudah mulai turun dari lonjakan kasus kedua, namun dunia justru mulai memasuki lonjakan kasus ketiga, bebarengan dengan beberapa negara yang juga naik, termasuk negara tetangga seperti Jepang, Singapura, dan Malaysia. Percepatan vaksinasi kini memang tengah dikebut untuk mencegah risiko paparan virus corona. Begitupun dengan testing cepat untuk mendeteksi kasus sedini mungkin. Masyarakat pun diimbau agar melakukan perjalanan hanya untuk kegiatan yang betul-betul penting. Sebab meski kasus menurun, Indonesia belumlah terbebas dari pandemi COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.